Halo, kembali lagi bersama saya Randi Pranata Ginting. Kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS dari fisiologi olahraga. Pertama, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Randi Pranata Ginting, NIM 6191121 PKOC 2019 mata kuliah fisiologi olahraga. Langsung saja masuk kepada materi yang berjudul perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga yang mencakup sistem kardiovaskular, respirasi, dan metabolisme tubuh. Yang pertama itu ada kardiovaskular. Istilah kardiovaskular berasal dari gabungan antara kata kardio dan vaskular. Kardio adalah nama lain jantung, sedangkan vaskular merupakan istilah lain tentang pembuluh darah. Sistem kardiovaskular dapat diartikan sebagai sistem peredaran darah dengan jantung bekerja sebagai pompa dengan mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah. Jadi, terdapat 3 unsur dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung, darah, dan pembuluh darah. Saat pelaksanaan aktivitas olahraga, maka terjadi respon fisiologis yang dilakukan oleh sistem kardiovaskular. Salah satu respon yang dilakukan jantung yaitu dengan meningkatnya denyut jantung. Dengan adanya peningkatan denyut jantung, maka jumlah darah yang didistribusikan menjadi lebih cepat diterima oleh anggota tubuh. Hal ini penting dilakukan untuk menghantarkan oksigen dan sari makanan pada sel, membawa panas untuk dibawa dan dilepas melalui permukaan kulit, serta melepaskan karbon dioksida sebagai hasil sisa metabolisme. Sedangkan pembuluh darah melakukan respon dengan melakukan proses vasodilatasi pada otot yang aktif atau melebarkan pembuluh darah, sehingga dengan semakin lebar pembuluh darah, maka semakin banyak pula jumlah darah yang dapat mengalir secara cepat melalui pembuluh darah. Intensitas latihan olahraga sangat berkaitan erat dengan sistem kardiovaskular. Intensitas latihan olahraga dapat diartikan sebagai tingkat ringan atau beratnya aktivitas olahraga yang dilakukan. Tingkat intensitas latihan berbanding lurus dengan kerja sistem kardiovaskular. Saat intensitas latihan rendah, maka jantung akan berdetak lebih lambat. Namun, pada olahraga dengan intensitas lebih tinggi, maka jantung akan berdetak lebih cepat. Yang kedua itu ada respirasi. Kata respirasi memiliki 2 definisi dalam ilmu psikologi. Definisi ini dapat dibagi menjadi 2 subdivisi terpisah namun berkaitan, yakni ada yang pertama yaitu respirasi paru, yaitu mengacu pada ventilasi atau pernapasan dan pertukaran gas O2 dan CO2 di paru-paru. Yang kedua, adanya respirasi selular, yaitu berhubungan dengan pemanfaatan O2 dan produksi CO2 oleh jaringan. Istilah respirasi digunakan dalam teks sebagai sinonim untuk respirasi paru, karena sistem pernapasan atau paru-paru memainkan peran kunci dalam mempertahankan hemostasis darah gas, yaitu O2 dan CO2 tensions selama latihan. Dan pemahaman tentang fungsi paru selama bekerja adalah penting bagi mahasiswa fisiologi olahraga. Itu adalah tujuan dari bab ini, untuk membahas desain dan fungsi dari sistem pernapasan selama latihan. Fungsi paru-paru. Tujuan utama dari sistem pernapasan atau paru adalah untuk menyediakan sarana pertukaran gas antara lingkungan luar dan tubuh. Artinya, sistem pernapasan menyediakan individu dengan cara mengganti O2 dan mengeluarkan CO2 dari darah. Pertukaran O2 dan CO2 antara paru-paru dan darah terjadi akibat ventilasi dan difusi. Ventilasi yaitu mengacu pada proses mekanis untuk memindahkan udara masuk atau keluar dari paru-paru. Difusi yaitu pergerakan acak molekul dari tempat dengan konsentrasi tinggi ke tempat konsentrasi rendah. Pada tegangan O2 di paru-paru lebih besar daripada di dalam darah, O2 bergerak dari paru-paru ke dalam darah. Demikian pula, ketegangan CO2 dalam darah lebih besar daripada tegangan CO2 di paru-paru. Dan dengan demikian, CO2 bergerak dari darah ke paru dan berakit. Difusi dalam sistem pernapasan terjadi dengan cepat. Ada luas permukaan yang besar di dalam paru-paru dan jarak difusi yang sangat singkat antara darah dan gas di paru-paru. Fakta bahwa ketegangan O2 dan CO2 dalam darah meninggalkan paru-paru hampir berada dalam kesetimbangan lengkap dengan ketegangan O2 dan CO2 yang ditemukan dalam paru adalah
kesaksian terhadap efisiensi tinggi fungsi paru-paru normal. Sistem pernapasan juga memainkan peran penting dalam penyaluran. Struktur sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia terdiri dari sekelompok saluran yang menyaring udara dan memindahkannya ke paru-paru, di mana pertukaran gas terjadi dalam kantung udara mikroskopis yang disebut alveoli. Organ-organ sistem pernapasan termasuk hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, pohon bronkus, dan paru-paru itu sendiri. Posisi anatomis paru-paru relatif terhadap otot utama inspirasi. Yang perlu diperhatikan bahwa paru-paru kanan dan kiri tertutup oleh satu set membran yang disebut pleura. Pleura visceral melekat ke permukaan luar paru-paru, sedangkan pleura parietal melapisi dinding toraks dan diafragma. Dua pleura ini dipisahkan oleh lapisan cairan tipis yang bertindak sebagai pelumas, memungkinkan tindakan meluncur dari suatu pleura di sisi lain. Tekanan di rongga pleura atau tekanan intrapleural kurang dari atmosfer dan menjadi lebih rendah selama inspirasi, menyebabkan udara mengembang di paru-paru. Fakta bahwa tekanan intrapleural kurang dari atmosfer adalah penting karena mencegah runtuhnya kantung udara rapuh di dalam paru-paru. Yang ketiga itu ada metabolisme. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, metabolisme berhubungan dengan aktivitas tubuh. Untuk menentukan fungsi organ tubuh, memperbaiki sel, pencernaan makanan, dan pernapasan, metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dan mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat proses pembakaran kalori, sehingga berat badan ideal yang sehat tetap terjaga. Metabolisme energi saat berolahraga. Inti dari semua proses metabolisme energi di dalam tubuh adalah meresintesis molekul ATP, di mana prosesnya akan dapat berjalan secara aerobik maupun anaerobik. Proses hidrolisis ATP yang dapat menghasilkan energi ini dapat ditulis melalui persamaan reaksi kimia sederhana sebagai berikut. ATP tambah HO menjadi ADP tambah H tambah PI 31 kJ per 1 mol ATP. Di dalam jaringan otot, hidrolisis 1 mol ATP akan menghasilkan energi sebesar 31 kJ atau 7,3 kilokalori, serta akan menghasilkan produksi ini berupa ADP, adenosis difosfat, dan PI, inorganik fosfat. Pada saat berolahraga, terdapat 3 jalur metabolisme energi yang dapat digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan ATP, yaitu hidrolisis fosfokreatin atau PCR, glikolisis anaerobik glukosa, serta pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Pada kegiatan olahraga dengan aktivitas aerobik yang dominan, metabolisme energi akan berjalan melalui pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan sebagian kecil kurang lebih 5% dari pemecahan simpanan protein yang terdapat di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP, adenosin trifosfat. Proses metabolisme ketiga sumber energi ini akan berjalan dengan kehadiran oksigen yang 2 diperoleh melalui pernapasan. Sedangkan pada aktivitas yang bersifat anaerobik, energi yang akan digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan energi secara cepat ini akan diperoleh melalui hidrolisis fosfokreatin atau PCR, serta melalui glikolisis glukosa secara anaerobik. Proses metabolisme energi secara anaerobik ini dapat berjalan tanpa kehadiran oksigen. Demikianlah yang dapat saya presentasikan melalui video yang saya buat. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.